Ya, Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Mahasiswa Curiga, Mahasiswa Curhat Bertiga. Sebelumnya, makasih buat teman-teman semua yang udah mau dengerin podcast kita. Ini podcast pertama kita yang mau bahas tentang gimana nih ngampus online-nya. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama gue Tazia Agustina. Kalian bisa panggil gue Caca. Di sini gue ditemenin sama dua teman gue. Namanya Asa sama Hilmi. Tapi kita mending kenalan langsung aja kali ya. Yuk boleh yuk kenalan. Oke, mungkin gua dulu ya. Halo teman-teman semua, halo para pendengar. Kenalin, nama gua Muhammad Zafar, mahasiswa Universitas Pakuan. Sekarang gua semester 6 ya. Oh iya, fakultasnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Kejuruan kita. Gitu aja. oke. Halo semuanya. Nama gue Asa Ziza. Kalian bisa panggil gue Asa atau apa aja, terserah kalian. Gue juga sama dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, program studi Ilmu Komunikasi, Jurnalistik. Sekarang udah semester 6. Nah, sekarang kan kita pengen bahas tentang gimana nih kuliah online-nya gitu kan. Otomatis kita semua mahasiswa kan. Nah, sebelumnya gue pengen tahu dong, menurut kalian mahasiswa itu apa sih? Atau definisi mahasiswa itu gimana sih menurut kalian gitu? Oke, dari gue dulu kali ya. Kalau menurut gue sih, mungkin kalau ditanya definisi ya, mahasiswa. Berarti kan mahasiswa udah punya gelar maha nih di depan kata siswanya. Jadi kita udah bukan siswa lagi, kita harus udah punya pola pikir yang berbeda, uh, sikap yang berbeda gitu, attitude yang berbeda dibanding ketika kita masih jadi siswa gitu. Pola pikir kita udah harus bisa lebih luas, lebih jauh, bisa berpikir kritis, dan kita juga udah bisa nih yang namanya lebih jauh ngebedain hal-hal yang positif dan negatif untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekeliling kita. Gitu sih menurut gue. Nah, oke, kalau menurut gua ya, mungkin kalau menurut gua definisi dari mahasiswa itu sendiri lebih apa ya, mungkin bisa dibilang sebagai jembatannya masyarakat ya. Kenapa disebut dibilang jembatannya masyarakat itu? Karena menurut gua ketika kita udah, atau gua gitu, ketika gua udah memiliki status gitu sebagai mahasiswa, berarti otomatis gua itu lebih lebih bagaimana caranya mahasiswa itu peka gitu ya, peka dalam artian ya terhadap hal-hal dalam ruang lingkup masyarakat. Karena ya mungkin gue yakin sih dari kalian gitu, dari teman-teman semua, bahwa memang pada umumnya mahasiswa itu kan sebagai agen of change gitu ya. Masih banyak lagi sih, sebagai misalkan sebagai kontrol sosial gitu kan. Nah, mungkin dari situ gue bisa mendefinisikan atau bisa dibilang mahasiswa itu ya jembatannya masyarakat gitu. Nah, itu paling. Oh iya. Keren-keren juga ya. Terus kan kalau mahasiswa tuh identik kuliahnya di kampus pakai baju bebas gitu. Kalian kan udah ngerasain lah kuliah ke kampus dari semester 1 sampai semester 5 lah ya kurang lebih. Semester 4 deh. Nah, tapi tiba-tiba ada pandemi nih yang ngeharusin kita semua harus diam di rumah. Akhirnya kuliah juga online. Nah, menurut kalian
perbedaan kuliah offline sama online itu gimana sih rasanya? Oke, mungkin dari gua, sebelumnya gue mau flashback dulu sedikit waktu corona baru masuk Indonesia. Itu kan Maret 2020. Beberapa minggu kemudian kampus-kampus lain di Bogor tuh udah udah libur kan, diliburin. Dan waktu itu Universitas Pakuan belum libur. Terus gue mikir kayak, ini kampus kita kapan sih diliburin, kuliah online. Terus akhirnya terkabul lah tuh doa itu, sampai sekarang kan kita belum kuliah offline lagi, masih kuliah online. Dan perbedaannya ya jelas beda banget, karena kan kalau online kan kita cuma bener-bener depan laptop, kecuali emang ada tugas turun ke lapangan ya kita sebagai mahasiswa jurnalistik. Terus ya gitu, dosen jelasin via Zoom atau Google Meet, atau bahkan cuma kasih materi dari LMS. Emang sih itu tuh ngurangin, menurut gue sendiri sebagai mahasiswa tuh kurang bisa paham kalau dosen jelasinnya tuh via online gitu. Beda banget kalau dosen jelasinnya secara langsung, terus jarang ketemu orang. Jadi gue ngerasa sosialisasi gue juga berkurang gitu semenjak lebih sering di rumah. Dan produktivitas gue juga secara nggak langsung tuh jadi berkurang juga kan, karena ya gitu, di rumah lagi, laptop lagi. Mungkin intinya gitu aja sih bagi gue. Kalau menurut gua ya, kalau misalkan ditanya perbedaan kuliah offline sama online, pasti banyak banget sih bedanya gitu kan. Karena menurut gua apa ya, jadi pertimbangan juga sih maksud gua, dalam artian kuliah online juga apa ya, menurut gua ya adalah salah satu opsi gitu, ketika memang sekarang gitu kan lagi di masa pandemi ini gitu kan, gimana caranya gitu biar ya penyebaran virusnya berkurang. Salah satunya emang opsinya itu ya kuliah online gitu, belajar online. Nah menurut gua untuk saat ini ya, untuk sampai saat ini efektivitas dari kuliah online ini sih bisa dibilang kurang ya, karena menurut gua gini deh, ketika ada dosen memberikan suatu materi gitu kan, misalkan dia via Zoom, via apa Google Meet gitu kan, ataupun hal-hal yang lain gitu kan. Nah menurut gua itu eh gimana ya, kurang efektif gitu, karena ketika dosen apa eh ketika dosen itu memberikan materi, ya udah gitu, hanya sekedar memberikan materi aja gitu, nggak ada interaksi lagi gitu sama mahasiswanya. Mungkin ada aja gitu ya interaktifnya ketika ada sesi tanya jawab dosen sama mahasiswa, tapi ya itu tadi sih kurang efektif aja gitu. Walaupun misalkan gitu ya interaktif itu antara mahasiswa sama dosen, tapi tetap sih kurang yang namanya online gitu kan, apa gitu kayak gimana gitu, walaupun ya interaktif gitu kan, disebut ya dibilang interaktif ya gimana gitu, tapi online gitu. Nah itu mungkin, tapi ya gimana lagi gitu kan, dalam situasi pandemi ini ya opsi paling opsi terakhirnya ini mungkin dengan diadakannya belajar online. Terus ketika gua misalkan ditanya milih offline atau online sih, ya mending offline gitu, karena gua ketika yang gua rasain ya ketika offline gitu, gua bisa misalkan gua bisa nongkrong bareng gitu kan, setelah apa adanya sesi misalkan pembelajaran pemberian materi gitu, gua langsung bisa
nongki gitu kan, ya ngopi-ngopi sama bocah. Tapi ya bisa aja juga sih gitu kan kalau online juga, tapi ya kurang aja sih menurut gua gitu. Oh iya, Mungkin Sa. itu sih ya. Gue mau nambahin dikit soal kuliah online. Kan kita kalau online kan via Zoom atau Google Meet nih ya. Mungkin bagi sebagian mahasiswa, mungkin termasuk gue di apa eh yang ngalamin kalau kayak misalnya dosen bertanya nih, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin kalau via online gitu mahasiswa rada canggung untuk bertanya, entah itu karena malu atau mungkin jadi males gitu kan. Nah Beda iya kalau sepakat gua. bener kan ya Mi ya? Kalau offline Iya tuh gue kayak mungkin mau nanya ya udah tinggal eh, nanya gitu. Aku Jadi kalau tinggal online tuh angkat tangannya nggak sih? ya sebenarnya online juga bisa, cuma kayak ngerasa nggak tahu kenapa canggung, ada rasa canggung tersendiri aja kalau buat gua ya. Gitu sih. Kalau lu gimana Mi? Sama gak sih? iya sih menurut gua setuju sih dengan itu gitu kan. Lebih gimana ya, kalau misalkan kita nanya gitu ya offline gitu secara langsung di ruangan kelas gitu kan, yang dimana ruangan kelas itu ya diisi para teman-teman juga gitu kan. Mm-mm. Eh, jadi ketika gua nanya ya ada gitu loh, ada suatu adrenalin sendiri gitu ketika gua nanya, memberanikan diri gitu, sama halnya gua apa ya, bisa dibilang public speaking gitu. Nah di situ diuji gitu kan, gimana ketika gua ngadepin audiens gitu kan. Nah lebih ke apa ya, ketika ke mentalnya mungkin kurang gitu, adrenalinnya Iya kurang. bener-bener. Terus Setuju kalau sih. misalkan apa canggung di online gitu, menurut gua ya ada aja sih gitu canggungnya, tapi rasa canggung itu mungkin sedikit gitu, karena yang kalau menurut gua ya, kalau rasa canggung itu apa bisa dibilang rasa canggung itu ada karena apa gitu, karena Karena apa? ada adrenalin gitu, kayak tadi lebih canggungan offline kalau menurut gua gitu. Kalau kalau online tuh ya sedikit lah canggungnya gitu, malunya gitu kalau gua begitu sih. Misalnya, oke. Tapi kalau misalnya kuliah online lama-lama jadi bosen gak sih? Kan kalau misalnya kita kuliah tuh kayak 90 menit, terus 90 menit tuh harus mantengin Zoom atau Google Meet sambil duduk, nyalain kamera. Itu kayak bikin bosen, terus ngantuk gitu gak sih? Beda banget gak sih sama offline? Beda banget sih gitu, tapi Beda banget. kalau menurut gua yang namanya rasa ngantuk itu pasti ada aja. Offline Yes. juga kadang kalau gue ya, kadang gue gitu ngantuk banget gitu ngerasa Iya. gitu kan. Kalau Dosen ngantuk sih di juga, mana aja ya. iya kalau menurut gue ya, karena bisa dibilang gue ya pelor gitu kali kalau kata orang mah gitu ya. Karena gue ini apaan sih dosen lama gitu kan, gitu loh kalau offline gitu ya. Apalagi online gitu kan, ketika gua nih apa ada kuliah online, gua bisa denger dosen itu ngasih materi gitu, gue bisa ngelakuin apa aja termasuk tiduran gitu kan. Nah Iya. di situ mungkin tambah ngantuk gitu. Nah iya Bisa gitu. ada alasan. Gimana? Ya gitu, salah satu kekurangan kuliah online tuh jadi kadang ada beberapa mahasiswa yang jadi abai gitu loh kalau lagi Zoom class atau Google Meet gitu. Kalau gue sih kalau soal ngantuk ya tergantung ya. Gue mungkin ngantuk kalau di jam-jam misalnya pagi itu, dan malamnya misalnya habis begadang, entah itu habis nugas atau habis nonton film kayak gitu. Eh, tapi kalau untuk apa namanya, ngantuk itu tadi, gue kadang tergantung dosennya sih. Maksudnya cara dosen menjelaskan itu kayak gimana sih? Apa dia misalnya ngejelasnya tuh sambil ngajak interaksi mahasiswanya, atau mereka apa ibu bapak dosennya cuma kayak ngebacain materi gitu. Itu kadang tergantung dosennya sih kalau gue pribadi gitu.
kalau misalnya kuliah online kan kadang ada ya dosen yang wajib nyalain kamera, ada juga yang ya udah nggak apa-apa nggak nyalain kamera karena kan nggak semua mahasiswa di rumahnya pakai wifi atau nggak semua mahasiswa di rumahnya sinyalnya bagus gitu. Pernah nggak sih kalian lagi kuliah online terus dosennya ngebolehin off cam gitu kan, matiin kamera, terus kalian tiba-tiba jalan gitu main nongkrong apa sih holiday gitu, pernah nggak sih kalian ngalamin hal-hal kayak gitu? Kalau gue pernah sih gitu kan, karena apa ya, gue pertama kali gitu nganggep ya apa ya, nganggep belajar online itu kayak apa sih gitu, gue bisa bisa apa ngelakuin kegiatan lain gitu kan ketika lagi daring gitu, ketika ada pemberian materi gitu kan gue bisa, apalagi kan kalau off cam ya, ya gue bisa gitu, gue pernah gitu, dan menurut gue juga bukan gua aja, Iya banyak benar-benar. gitu pasti sih, dulu juga Iya, pasti ya. iya, gue juga pernah sih gitu. Ada mata kuliah, terus gue mikir, gue mager, gue main aja gitu. Kalau enggak, join, terus matiin. Kalau misalnya di absen ngomong, kalau enggak, ya udah gitu. Nanti pas udahan, ya udah gitu. Kita kan jadi kuliah tetap, tapi main jalan gitu kan. Kalau lu gimana, Sya? Kalau gue sih kalau ditanya pernah apa enggak, ya pasti pernah lah. Kayak waktu itu misalnya gue lagi paginya nggak ada jam kuliah, nggak ada kelas. Terus lagi di luar nih, lagi di jalan, saya lagi di motor, terus tiba-tiba ada Zoom class. Ya mau nggak mau gue harus join dong. Tapi gue off cam, tapi tetap gue pasang earphone dengerin gitu sambil di motor. Tapi kan kalau kayak gitu jadi kesannya kurang menghargai dosennya. Jadi kalau gue sendiri sih kadang kan kalau gue yang penting banget, gue milih buat ikut Zoom class dulu gitu biar bisa fokus. Baru nanti kalau udah beres, gue keluar tuh apa? Gue mau pergi kemana, baru gue pergi gitu sih kalau gue. Tapi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa lain pasti gitu juga kali ya, karena emang kayak jadi meskipun kita udah jadwal karena online ya udah bisa di mana aja gitu. Kadang kan dosen juga nggak mempermasalahin ya kita lagi di mana di mana. Yang penting kita duduk pakai baju rapi, terus nggak yang apa sih namanya kayak ngeganggu ke kelas gitu kali ya. Iya, gue sepakat sih kalau itu, dan menurut gue itu bukan hanya apa ya, di kalangan mahasiswa aja sih, pelajar-pelajar lain juga gitu kali ya. Soalnya mungkin apa ya, menurut gue itu suatu yang apa ya, suatu bisa dibilang pemikiran setiap orang kan beda gitu ya. Nah tapi kalau menurut gue untuk hal-hal kayak gini pasti sama aja gitu, sama rata gitu. Mungkin emang ada beberapa yang kayak tadi, kayak si Asa gitu kan, kayak lebih ketika gua lagi ada daring online, terus gua bisa melakukan kegiatan lain gitu kan, itu bisa dibilang kayak gak ngaragain gitu ya ke dosennya atau ke gurunya. Kayak gitu sih, pasti itu jadi suatu hal yang apa ya, hal yang lumrah gitu. Hal yang lumrah gitu. Bukan hanya dari kalangan mahasiswa aja, tapi pelajar-pelajar lain juga, kayak misalkan dari tingkatan SD mungkin, terus SMP, SMA gitu. Iya, karena sekarang semuanya juga pada online ya, nggak cuma mahasiswa doang. Terus ini nih, gue punya pertanyaan terakhir nih. Harapan kalian berdua nih tentang kuliah gimana sih? Apa masih pengen online, apa offline, atau apapun itu deh harapan-harapan kalian? Dari gue dulu ya. Harapan gue sih yang terpenting buat keadaan sekarang nih, apalagi sekarang angka COVID di Indonesia lagi naik lagi, ya gue berharapnya ya Indonesia bisa lekas sembuh, lekas pulih dari COVID, bisa musnah nih. Amin, amin, amin. Amin ya, biar Amin. semua bidang kehidupan bisa berjalan normal lagi gitu, termasuk kita kuliah.
biar bisa offline lagi, biar ya intinya semuanya sehat-sehat sih. Saat ini tuh yang terpenting tuh itu sih menurut gua, karena kita sekarang udah lagi sehat aja, dikasih sehat aja tuh udah alhamdulillah banget gitu kan. Dan yang terpenting sih kuliah kita, apalagi kita udah masuk semester tua nih, dikasih kelancaran, pokoknya dikasih kemudahan untuk urusan kedepannya dunia perkuliahan lah intinya gitu. Dijauhkan dari rasa males ya. Bener banget tuh. Bener banget, Cak. Kalau lu gimana, Mi? Nah, kalau gue sih harapannya untuk kuliah sekarang gitu ya, kuliah online gitu, gue sih pengennya emang, bukan gue aja sih, emang ya kebanyakan orang kan pengen ada kegiatan secara offline ya, dalam kegiatan belajar. Tapi kan di sisi lain sekarang kan pandemi itu kan masih apa ya, masih belum jelas gitu kan kepastiannya, pandemi itu kapan sih berakhirnya, apa sih itu apa apa ya, detoxnya gitu, mungkin apa sih obatnya biar pandemi ini mudahan lah gitu kan, belum tahu juga gitu kan. Nah, kalau menurut gua sih, apalagi kan sekarang gitu ya, kemarin-kemarin kan ada berita tentang melonjaknya, tentang kembali lagi gitu kan melonjaknya yang positif COVID gitu kan. Nah, dari situ kan makin gitu kan, bahwa diketatin lagi gitu kan, apalagi kuliah online pasti ya manjang lagi dong gitu kan. Nah, kalau menurut gua ya kita mau gimana lagi gitu kan, kita harus cari solusi gitu kan, gimana caranya kegiatan belajar secara online itu lebih efektif gitu kan. Mungkin ada opsi lain dengan bisa aja mungkin offline, tapi dengan apa, persyaratan tertentu, ataupun harus sesuai dengan prokes gitu kan, dengan menerapkan 3M bisa aja mungkin. Dan menurut gua ya harapannya sih ketika lagi pandemi gini otomatis masih kuliah online, dan menurut gua semoga aja gitu ya, semoga aja ketika mau gimana pun cara apa kegiatan belajar mengajar ini, mau gimana pun caranya, yang terpenting gua harap semua gitu pelajar Indonesia, khususnya mahasiswa itu lebih apa ya, lebih memanfaatkan gitu, bagaimana sih gitu, lebih biar bisa lebih efektif. Mungkin ketika memang apa ya, pemberian materi dari dosen itu kurang efektif, ya mungkin ada opsi lain dengan cara lu bisa apa, cari referensi ataupun wawasan ke, misalkan lu bisa googling materi tentang gini itu. Nah, harapannya itu aja sih mungkin dari gua ya. Oh iya. Mantap banget, harapannya panjang banget. Keren. Soalnya dari lubuk hati yang paling dalam itu. Iya, mantep. Caca. Ini ya, dengar kita semua. Gue mau nambahin lagi deh dikit. Apa-apa coba? Buat ibu bapak dosen yang tetap survive di masa kuliah online ini, khususnya buat mungkin dosen-dosen, kan gak semua dosen bisa nih ya pakai aplikasi kayak Zoom atau Google Meet, tapi mereka mau belajar atau survive buat itu. Gue sendiri salut banget sama ibu bapak dosen. Intinya sih terima kasih buat mereka yang tetap berusaha buat ngasih penjelasan ke kita, yang gak cuma ngasih materi doang gitu maksudnya. Jadi tetap berusaha biar mahasiswa gue paham nih, intinya gitu kan. Intinya begitu sih, mau bilang makasih aja buat ibu bapak dosen yang mau tetap peduli sama kita gitu, gak lepas tangan kayak gitu. Itu sih mau menyampaikan pesan gitu kan, khususnya para apa ya, bisa dibilang para orang-orang yang bisa dibilang pahlawan gitu kan, salah satunya mungkin dari dosen gitu kan, para pengajar di luar sana yang masih gitu mementingkan pendidikan itu gitu kan.
dengan ya kayak tadi gitu kan, masih banyak mungkin di luar sana dosen-dosen yang masih belum melek digital gitu ya, masih belum mengerti lah gitu kan. Nah, gua sangat parah terutama ya khususnya buat satgas covid gitu kan, yang udah satgas terdepan covid gitu kan, yang udah apa eh ya bisa dibilang sudah berkontribusi banyak gitu di pandemi ini. Gue salut, dan gue juga menitip pesan gitu buat teman-teman semua, pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan, terus buat dosen-dosen gitu ya ayolah gitu, lebih lebih ini lagi lah, lebih semangat lagi ngasih materi, jangan nyusahin gitu. Bukan nyusahin sih, lebih jangan aduh pak gitu, Aduh, ini mah beneran curhat ya namanya. iya, jangan kebanyakan inilah merepotkan. Oke. Intinya we love you all buat yang udah berjuang gitu ya, buat para satgas, pengajar gitu. Terus kitanya juga harus sama-sama berjuang, ya gak sih gitu kan. Bener banget, Cak. Jadi ini gue mau makasih banget ya sama kalian udah ngeluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol, buat curhat-curhat di podcast Mahasiswa Curiga. Makasih juga buat teman-teman yang udah ngedengerin podcast kita nih, yang masih banyak berantakannya lah pokoknya. Sekali lagi makasih. Mungkin udahan dulu aja kali ya podcastnya. Ya, semoga ada hal baik yang bisa diambil dari podcast kita kali ini ya. Thank you semuanya. Terima kasih. Maaf banget kalau misalnya podcast kali ini masih banyak kurangnya. Terus makasih banget buat kalian yang udah dengerin podcast ini. Semoga yang baik-baik kalian ambil, dan yang nggak baiknya nggak usah diambil lah ya. Gua Tazia Agustina pamit undur diri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.